Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Dan hari ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak dan konsep persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi, Ibu harapkan setelah mengikuti pembelajaran ini atau menonton video ini, Anda bisa menentukan konsep nilai mutlak linier satu variabel dan menentukan konsep persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Namun, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan Anda semua tentang konsep jarak yang sudah Anda pelajari. Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Dua buah kapal yang berada di pelabuhan ingin berlayar. Kapal pertama ingin berlayar ke arah timur sejauh 2 km dan kapal kedua akan berlayar ke arah barat sejauh 2 km juga. Nah, berapakah jarak kapal-kapal tersebut dari posisi terakhir mereka dengan pelabuhan? Nah, berapa? Iya, 2 km. Jadi, jarak kapal-kapal tersebut dari posisi terakhir mereka dengan pelabuhan adalah 2 km. Nah, jika kita menggambarkan ilustrasi tersebut dengan garis bilangan, maka sama halnya dengan jarak 2 ke 0 atau jarak negatif 2 ke 0, yaitu sama-sama hasilnya 2. Jadi jarak selalu bernilai positif kemanapun arahnya. Itulah mengapa jarak merupakan besaran skalar karena hanya memperhitungkan nilainya saja dan tidak memperhitungkan arahnya. Sama halnya dengan nilai mutlak yang akan kita pelajari nanti. Saat kita belajar nilai mutlak, maka kita juga akan menggunakan konsep jarak. Jadi, penting bagi Anda untuk mengingat kembali konsep jarak sebelum kita belajar tentang nilai mutlak. Kemudian, tahukah Anda bahwa konsep nilai mutlak sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya dalam memperkirakan suhu tubuh orang yang sehat. Nah, suhu tubuh manusia dapat naik dan turun sekitar 0,5 derajat Celcius dalam sehari tergantung dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, sedangkan suhu rata-rata orang dewasa adalah 36,7 derajat Celcius. Kemudian dengan menggunakan aplikasi nilai mutlak, maka kita dapat memperkirakan suhu normal orang yang sehat berada pada angka 36,2 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Jadi, jika suhu tubuh kita tidak berada pada rentang tersebut, maka kita patut curiga apakah kita mengalami sakit atau demam, dan sebaiknya kita juga mengontrol aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehingga suhu tubuh kita tetap normal dan kesehatan tubuh kita terjaga. Nah, selain itu, konsep nilai mutlak itu juga diterapkan pada inkubator. Suhu inkubator harus dipertahankan tetap stabil. Namun, karena ada pengaruh suhu ruangan, maka kita harus memperhitungkan suhu ruangan tersebut agar suhu inkubator sesuai dengan suhu tubuh bayi, yaitu sekitar 35,5 derajat Celcius sampai 36,5 derajat Celcius. Jadi itu hanya salah satu contoh aplikasi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan masih banyak lagi contoh aplikasi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu akan memberikan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan yang pernah Ananda ikuti di sekolah, yaitu kegiatan pramuka. Bagaimana jika pimpinan regunya memerintahkan maju 4 langkah, kemudian mundur 2 langkah, kemudian mundur lagi 3 langkah, dan terakhir maju 1 langkah. Nah, berapakah banyak langkah yang ditempuh dari posisi awal sampai posisi akhir berdiri? Dan apakah
aba-aba mundur, itu berarti kita mengurangi langkahnya. Nah, agar lebih mudah dipahami, maka kita gunakan garis bilangan. Nah, mari kita selesaikan permasalahan tadi dengan garis bilangan. Nah, perintahnya adalah yang pertama maju 4 langkah, yang kedua mundur 2 langkah, dan yang ketiga mundur 3 langkah lagi, dan yang terakhir maju 1 langkah. Nah, sudah dibuatkan garis bilangan. Nah, kita misalkan bahwa arah panah ke kanan berarti maju dan arah panah ke kiri adalah mundur. Dan kita mulai dari angka 0. Perintah pertama adalah maju 4 langkah, maka arah panahnya ke kanan sejauh 4 dari angka 0. Nah, berarti kita sekarang berada pada angka 4. Dan kemudian perintahnya lagi adalah mundur 2 langkah, maka arah panahnya tentu ke arah kiri sejauh 2 langkah dari angka 4. Nah, sekarang kita berada pada angka 2. Kemudian mundur 3 langkah, maka arah panahnya juga ke kiri sejauh 3 langkah, maka kita berada pada angka negatif 1 sekarang. Dan terakhir perintahnya adalah maju 1 langkah, maka arah panahnya adalah ke arah kanan sejauh 1 langkah dari angka negatif 1. Nah, kita lihat bahwa posisi terakhir kita adalah pada angka 0 atau kembali ke posisi awal kita berdiri. Nah, itu artinya kita tidak berpindah dari posisi awal kita, karena posisi awal akhir kita kembali ke posisi awal. Nah, namun apakah mungkin banyaknya langkah yang kita tempuh dari posisi awal hingga posisi akhir adalah 0? Nah, tentu tidak mungkin. Nah, itu berarti bahwa aba-aba mundur bukan berarti kita mengurangi langkahnya. Jadi disinilah kita menggunakan konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak sama halnya dengan konsep jarak yang kita jelaskan tadi. Jadi untuk menghitung banyaknya langkah, kita hanya menghitung banyaknya langkah saja dan tidak memperhatikan kemana arahnya. Jadi banyaknya langkah yang ditempuh dari posisi awal hingga posisi akhir adalah 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi banyaknya langkah dari posisi awal sampai posisi akhir adalah 10. Jadi dengan konsep nilai mutlak dapat kita tuliskan sebagai berikut. Banyaknya langkah sama dengan nilai mutlak dari 4 ditambah, nah inilah yang disebut dengan tanda mutlak dan dibaca nilai mutlak dari 4 ditambah nilai mutlak dari negatif 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 3 ditambah nilai mutlak dari 1. Nah, nilai mutlak dari 4 adalah 4, nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2, dan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, dan nilai mutlak dari 1 adalah 1. Maka banyaknya langkah adalah 10 langkah. Kemudian, sesuai dengan permasalahan tersebut, maka dapat kita katakan konsep nilai mutlak sama dengan konsep jarak. Maka dapat kita katakan secara geometris, nilai mutlak adalah jarak bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cari atau mari kita tentukan nilai mutlak dari beberapa bilangan real. Yaitu yang pertama adalah nilai mutlak dari 3. Nah, kita baca lagi definisinya.
Nilai mutlak adalah jarak bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, jika ditanya nilai mutlak dari 3, maka berarti jarak dari 3 dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, ayo berapa jarak 3 dengan 0? Adalah 3. Maka nilai mutlak dari 3 adalah 3. Kemudian bilangan real berikutnya adalah 5/2. Nah, itu berarti jarak dari 5/2 dengan 0. Nah, berapakah? Ya, 5/2. Jadi hasilnya adalah 5/2. Nilai mutlak dari 5/2 adalah 5/2. Dan yang ketiga, bagaimana jika nilai mutlak dari 0? Nah, jarak. Apakah jika nilai mutlak dari 0, apakah akan memiliki jarak? Tentu tidak. Jaraknya adalah 0. Maka nilai mutlak dari 0 adalah 0. Yang keempat, nilai mutlak dari negatif 4. Nah, berarti jarak negatif 4 dengan 0. Maka sesuai dengan konsep jarak yang kita pelajari tadi, bahwa jarak selalu bernilai positif. Maka nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Nah, dan yang terakhir, nilai mutlak dari negatif 3/4. Berapa? 3/4. Nah, dari beberapa contoh yang telah diberikan, maka bagaimanakah nilai mutlak dari bilangan positif? Nah, mari kita lihat lagi. Bilangan positif dari contoh kita ada 2, ada 3 dan ada 5/2. Nah, kita lihat nilai mutlak dari 3 adalah 3. Nilai mutlak dari 5/2 adalah 5/2. Dan kita lihat ini adalah bilangannya sendiri. Nah, itu berarti bahwa nilai mutlak dari bilangan positif adalah bilangannya sendiri. Nah, lalu nilai mutlak, bagaimana nilai mutlak dari 0? Berapa? Adalah 0. Jadi nilai mutlak dari 0 adalah 0. Lalu bagaimanakah nilai mutlak dari bilangan negatif? Kita lihat bilangan negatif ada negatif 4 dan negatif 3/4. Nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Nilai mutlak dari negatif 3/4 adalah 3/4. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini positif negatif dan hasilnya adalah positif. Dan ini negatif dan hasilnya positif. Nah, kita lihat bahwa ini adalah berlawanan. Maka dapat kita katakan bahwa nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan itu. Jadi dapat kita simpulkan definisi nilai mutlak itu adalah nilai mutlak dari bilangan positif adalah bilangannya sendiri atau bilangan itu sendiri. Kemudian nilai mutlak dari 0 adalah 0. Dan nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan itu. Jadi, definisi nilai mutlak dapat kita tuliskan secara matematis. X bilangan real, nilai mutlak X didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Maksudnya adalah jika X sama dengan lebih dari sama dengan 0, maksudnya jika X adalah 0 dan bilangan positif, maka nilai mutlaknya adalah X atau bilangannya sendiri. Dan kemudian jika X kurang dari 0 atau jika X adalah bilangan negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif X atau lawan dari bilangannya. Nah,
Supaya Anda lebih paham, maka Ibu akan memberikan contoh menentukan nilai mutlak dari X tambah 3. Contoh, nilai mutlak dari X tambah 3. Nah, maka dapat kita tuliskan nilai mutlak dari X tambah 3 sama dengan X tambah 3 jika, berapakah syaratnya? X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Maka X lebih dari sama dengan negatif 3. Yang kedua adalah negatif dari X tambah 3 jika X kurang dari negatif 3. Nah, paham? Nah, bagus, paham. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh penerapan konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saat kita ingin membekukan air, kita ingin membuat es batu. Nah, awalnya suhu air adalah 10 derajat Celcius. Kemudian setelah kita masukkan ke freezer, suhunya berubah menjadi negatif 5 derajat Celcius. Kita ingin menghitung perbedaan suhunya. Yang kita tahu, perbedaan suhu adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Maka didapat perbedaan suhunya adalah negatif 15 derajat Celcius. Namun, apakah ada perbedaan suhu yang bernilai negatif? Nah, baiklah, disinilah kita menggunakan konsep nilai mutlak. Jadi, perbedaan suhunya sebenarnya adalah nilai mutlak dari negatif 5 dikurang 10 sama dengan 15. Jadi, perbedaan suhunya adalah 15 derajat Celcius. Baiklah Anda, mari kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, nilai mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan 7. Yang pertama, nilai mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan 7. Nah, pertama, kita harus mendefinisikan nilai mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan 7. Nah, sesuai dengan definisi nilai mutlak tadi, dapat kita tulis 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1 jika berapa syaratnya? X lebih dari sama dengan 1/2. Nah, yang kedua adalah negatif dari 2x kurang 1 jika x kurang dari 1/2. Nah, yang pertama kita selesaikan untuk x lebih dari sama dengan 1/2. Maka untuk x lebih dari sama dengan 1/2, persamaannya adalah 2x kurang 1, maka 2x kurang 1 sama dengan 7, maka 2x sama dengan 8 dan x sama dengan 4. Kemudian untuk x kurang dari 1/2, maka semuanya adalah negatif dari 2x kurang 1. Negatif 2x kurang 1 sama dengan 7, maka negatif 2x tambah 1. Kalau di sini, 2x sama dengan 6 dan x sama dengan negatif 3. Kemudian, karena x lebih dari sama dengan 1/2, tentu x sama dengan 4 memenuhi, karena 4 lebih dari 1/2. Kemudian, karena x kurang dari 1/2, tentu x sama dengan negatif 3 memenuhi, karena negatif 3 kurang dari 1/2. Kemudian, dapat kita simpulkan jadi nilai
contoh soal kita kedua yaitu nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan negatif 5. Coba Anda perhatikan nilai mutlak dari X tambah 5. Nilai mutlak X tambah 5 adalah negatif 5. Nah, kita curiga apakah ini persamaan nilai mutlak, sedangkan yang kita ketahui bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif atau bernilai nol. Kemudian negatif 6 adalah bilangan negatif. Tentu dapat kita ambil kesimpulan bahwa ini bukanlah persamaan nilai mutlak. Nah, jadi nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan negatif 6 bukanlah persamaan nilai mutlak. Jadi yang Ibu tekankan di sini adalah sebelum kita mendefinisikan nilai mutlak dari suatu persamaan, maka alangkah lebih baiknya jika kita mengecek apakah itu merupakan suatu persamaan atau bukan persamaan nilai mutlak linear satu banding. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu nilai mutlak dari 2x kurang 1 kurang nilai mutlak dari X tambah 3 sama 6. Nah, yang pertama tentunya kita harus mendefinisikan nilai mutlak dari 2x kurang 1 dan kemudian mendefinisikan nilai mutlak dari X tambah 3. Oke, maka dapat kita tulis nilai mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan adalah 2x kurang 1 jika apakah syaratnya X lebih dari sama dengan 1/2. Nah, yang kedua adalah negatif dari 2x kurang 1 jika x kurang dari 1/2. Yang kedua adalah mendefinisikan nilai mutlak dari X tambah 3. Sehingga dapat kita tulis X tambah 3 jika X lebih dari sama dengan negatif 3. Kemudian negatif dari X tambah 3 jika X kurang dari negatif 3. Nah, sesuai dengan konsep dasar pengurang, maka kita bisa mengurang nilai mutlak 2x kurang 1 dengan nilai mutlak x tambah 3 jika syarat x-nya sama. Namun dapat kita lihat bahwa syarat x-nya berbeda. Maka kita harus mencari strategi agar syarat x-nya sama. Maka dapat kita gunakan garis bilangan. Nah, yang pertama adalah 1/2. Maka 1/2 adalah di sini sama lebih dari sama dengan 1/2. Maka arahnya ke kanan. Kemudian x kurang dari 1/2. Maka arahnya ke kiri. Kemudian syarat yang kedua adalah negatif 3. Yang pertama, X lebih dari sama dengan negatif 3. Maka arahnya tentu ke kanan. Dan yang kedua adalah kurang dari negatif 3. Maka arahnya adalah ke kiri. Maka dapat kita lihat bahwa terbentuk 3 daerah. Yang pertama adalah daerah X kurang dari negatif 3. Yang kedua, ini adalah daerah pertama, dan ini adalah daerah kedua, dan ini adalah daerah ketiga. Ini adalah X lebih dari sama dengan negatif 3 kecil dari 1/2. Dan ini adalah daerah X lebih dari sama dengan 1/2. Jadi kita dapat syarat
syarat X-nya yang sudah sama ada 3. Yang pertama, X kurang dari negatif 3. Yang kedua, X lebih dari sama dengan negatif 3 dan kurang dari 1/2. Dan yang ketiga, syarat kita adalah X lebih dari sama dengan 1/2. Nah, setelah kita mendapatkan syarat X-nya yang sama, yaitu kita mendapatkan 3 syarat, nah, maka dapat dituliskan seperti ini. Nah, ada 3 syarat, maka dapat kita isi. Yang pertama, jika X lebih dari sama dengan 1/2, maka tentulah selangnya berada pada ini. Maka dapat kita isi 2X kurang 1. Kemudian, jika X lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2, maka selangnya tentu berada pada jika X kurang dari 1/2. Maka dapat kita isi negatif dari 2X kurang 1. Kemudian, jika X kurang dari negatif 3, maka selangnya tentu juga berada pada ini. Maka dapat kita isi negatif dari 2X kurang 1. Selanjutnya adalah jika X lebih dari sama dengan 1/2, maka tentulah selangnya berada pada sini. Dapat kita isi X tambah 3. Kemudian X lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2, maka selangnya tentu berada pada sini. Maka dapat kita tulis X tambah 3. Kemudian yang terakhir, jika X kurang dari negatif 3, maka selangnya berada pada X kurang dari negatif 3. Maka dapat diisi dari negatif dari X tambah 3. Nah, dari sini dapat kita peroleh dapat kita peroleh ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinannya untuk X lebih dari sama dengan 1/2. Nah, coba kita lihat X lebih dari 1/2, maka samanya adalah X sama 3 dan 2X kurang 1. Maka 2X kurang 1 dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Maka dapat X kurang 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4. Karena X lebih dari sama dengan 1/2, maka X sama dengan 4 tentu memenuhi karena 4 lebih dari 1/2. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2, maka sekali lagi maka ada juga 2, yaitu ada negatif dari 2X kurang 1 dan X tambah 3. Maka dapat kita tulis negatif dari 2X kurang 1 dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Maka dapat negatif 3X dikurang 2 sama dengan 0. Maka negatif 3X sama dengan 2X sama dengan 2/3. Nah, coba kita cek dulu X sama dengan negatif 2/3. Karena X-nya lebih dari negatif 3 dan kurang dari 1/2, maka tentu X sama dengan negatif 2/3 memenuhi karena berada pada selang ini. Selanjutnya untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu untuk X kecil dari negatif 3, maka ada negatif dari 2X
dan negatif dari X tambah 3. Maka dapat kita tulis negatif dari 2X kurang 1 dikurang dari negatif dari X tambah 3 sama dengan 0. Maka dapat negatif X tambah 4 dengan 0. Maka X sama dengan negatif 4. X sama dengan 4. Nah, karena X kurang dari negatif 3, tentu X sama dengan 4 tidak memenuhi, karena 4 lebih besar dari negatif 3. Jadi, bila X yang memenuhi, untuk kesamaan nilai mutlak 2X kurang 1 dikurang nilai mutlak dari X tambah 3 adalah 4 dan negatif 2/3. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu hubungan antara nilai mutlak dari X dan akar dari X kuadrat. Nah, untuk menjawabnya, maka kita dapat melihat daerah hasil dari keduanya, atau kita bisa menggunakan grafik dari keduanya. Nah, coba kita perhatikan daerah hasil dari X dan akar dari X kuadrat. Nah, ada yang tahu akar daerah hasilnya? Nah, ternyata daerah hasil dari keduanya adalah sama, yaitu daerah hasilnya X lebih dari sama dengan 0, atau di mana X anggota bilangan. Nah, kemudian jika kita melihat dari segi grafik, maka kita dapat melihat bahwa grafik keduanya adalah sama, yaitu berbentuk seperti ini. Nah, bisakah Ananda menarik kesimpulan tentang hubungan antara nilai mutlak dari X dan akar dari X kuadrat? Nah, ya betul. Nah, hubungannya adalah nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi, dapat kita simpulkan hubungan antara nilai mutlak dari X dan akar dari X kuadrat adalah nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, jadi kita menemukan cara lain untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear 1/n. Nah, mari kita selesaikan contoh soal yang telah kita cari tadi. Nah, mari kita buktikan apakah hasilnya akan sama. Nah, ayo. Yang pertama adalah 2X kurang 1 sama dengan 7. Maka kita ubah nilai mutlak 2X kurang 1 menjadi seperti ini dalam bentuk akar, sehingga menjadi 2X kurang 1 dikuadratkan dengan 7. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya bentuk akarnya hilang? Maka kita harus mengkuadratkan kedua ruasnya. Maka menjadi akar dari 2X kurang 1 dikuadratkan, maka dikuadratkan lagi, dan 7-nya juga kita kuadratkan, sehingga tinggal 2X kurang 1 dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat. Nah, menjadi 4X kuadrat kurang 4X tambah 1 sama dengan 49. Nah, sehingga di bawah 4X kuadrat kurang 4X kurang 48 sama dengan 0. Nah, supaya lebih mudah dan lebih sederhana, maka kita bagi 4, sehingga menjadi X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0, sehingga dapat X kurang 4 X kurang X tambah 3 dengan 0. Maka kita dapat X sama dengan 4 atau X dengan 3. Nah, hasil yang sama kita dapatkan dengan cara ini. Nah,
Selanjutnya, mari kita buktikan untuk contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua adalah 2x kurang 1 kurang x tambah 3. Nah, contoh soal yang kedua adalah nilai mutlak dari 2x kurang 1 dikurang nilai mutlak dari x tambah 3 sama dengan 0. Nilai mutlak dari 2x kurang 1 dikurang nilai mutlak x tambah 3 sama dengan 0. Nah, supaya lebih mudah, kita ubah menjadi 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak dari x tambah 3. Nah, sehingga menjadi 2x kurang 1 dikuadratkan sama dengan akar dari x tambah 3 dikuadratkan. Nah, untuk menghilangkan bentuk akar, maka kita harus mengkuadratkan kedua ruasnya, sehingga menjadi 2x kurang 1 kuadrat x tambah 3 kuadrat. Nah, dengan mudah kita pangkatkan hingga 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 9, sehingga menjadi 3x kuadrat kurang 10x kurang 8 0. Maka kita faktorkan sehingga didapat 3x tambah 2 x kurang 4 sama dengan 0, sehingga didapat x sama dengan negatif 2/3 atau x sama dengan 4. Nah, ternyata hasil yang sama juga kita dapat dengan cara ini. Nah, jadi setelah ini Anda bisa menentukan mana cara yang mudah Anda pahami. Jadi tergantung Anda mana cara yang Anda pilih. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh aplikasi persamaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soalnya adalah waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa mengerjakan satu soal adalah 3 menit. Nah, waktu seorang siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat semenit dari waktu rata-rata. Nah, tuliskan persamaan nilai mutlak dari permasalahan ini, dan kedua, tentukan waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa mengerjakan soal itu. Nah, dari soal kita mengetahui bahwa waktu rata-ratanya adalah 3 menit, dan waktu seorang siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat semenit. Nah, itu berarti adalah perbedaan waktu dari waktu tercepat dengan waktu rata-rata atau perbedaan waktu terlama dengan rata-rata adalah 1 menit. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan perbedaan waktu 1 menit, tentulah persamaan nilai mutlak yang tepat adalah x kurang 3 sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan nilai mutlaknya. Nah, untuk mendapatkan waktu tercepat dan waktu terlama, maka kita harus mendefinisikan nilai mutlak dari x kurang 3. Nah, x kurang 3, maka x kurang 3 jika x lebih dari sama dengan 3 dan negatif dari x kurang 3 jika x kecil dari 3. Nah, yang pertama, untuk x lebih dari sama dengan 3, maka adalah x kurang 3 sama dengan 1. X sama dengan 4. Nah, karena x lebih dari sama dengan 3, tentu x sama dengan 4 memenuhi. Karena 4 lebih dari 3. Nah, untuk x kecil dari 3, maka negatif dari x kurang 3 sama dengan 1. Negatif x tambah 3 sama dengan 1. Negatif x sama dengan negatif 2. Maka x sama dengan 2.
Jadi waktu terlamanya sama dengan 4 menit dan waktu tercepatnya adalah 2 menit. Nah, mari kita buktikan. 2 menit lebih cepat 1 menit dari 3 menit, dan 4 menit lebih lambat 1 menit dari 3 menit. Nah, jadi hasil yang kita peroleh adalah benar. Nah, itulah contoh aplikasi persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, setelah mempelajari beberapa contoh persamaan nilai mutlak linier satu variabel dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat kita simpulkan untuk persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C, X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, jika AX tambah BC sama, jika AX tambah B sama dengan C lebih dari sama dengan 0, maka AX tambah B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan negatif B per A, dan negatif dari AX tambah B sama dengan C untuk X kurang dari negatif B per A. Nah, jika nilai mutlak dari AX tambah B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memiliki persamaan nilai mutlak dari AX tambah B sama dengan C, karena bukan merupakan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, Nanda semua, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari tentang definisi nilai mutlak atau konsep nilai mutlak, dan yang kedua kita sudah mempelajari persamaan nilai mutlak. Nah, terakhir kita dapat menyimpulkan bahwa definisi nilai mutlak secara matematis adalah nilai mutlak dari X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak dari X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Dan kesimpulan kita yang kedua adalah tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel, di mana untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, jika AX tambah B sama dengan C lebih dari sama dengan 0, maka AX tambah B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan negatif B per A, dan negatif dari AX tambah B sama dengan C untuk X kurang dari negatif B per A, dan terakhir jika nilai mutlak dari AX tambah B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari AX tambah B sama dengan C, karena bukan merupakan persamaan nilai mutlak. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah, dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.